ya yang tadi. Ini pertanyaan berikutnya berarti kita akan langsung ke Ibu Deborah terlebih dahulu deh ya. Tenang, nanti dijawab Mas. Udah panik, aduh kok dilewatin gitu. Enggak, nanti dijawab. Kira-kira Ibu, program-program apa aja sih yang telah diinisiasi oleh PBSI untuk gamers wanita pasti? Oke, jadi PBSI ini kan bergerak sebagai federasi dari Republik Indonesia, di mana kami tentunya mensupport, kami berfungsi sebagai support system dari ekosistem e-sports itu sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya apa saja sih yang sudah dilakukan PB Esports Indonesia, jadi mulai dari terbentuknya itu kami sudah mulai melakukan perekrutan juga terhadap perempuan-perempuan untuk ada masuk di organisasi. Salah satunya adalah bendahara umum kita itu Ibu Liliana, itu adalah seorang perempuan. Beliau adalah perempuan yang hebat gitu. Dan juga makin kesini juga makin banyak perempuan-perempuan yang tergabung di organisasi. Dan kalau misalnya kita bahas lagi, kenapa sih harus dipisahkan, kesannya kayak apa sih yang perlu diperlukan oleh perempuan gitu kan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau tadi saya juga sudah jelaskan dari awal, untuk kalau kita berbicara e-sports ya. Jadi perempuan ini ketika berbicara e-sports professional player, mereka itu belum terlalu familiar. Maka dari itu banyak sekali mindset-mindset yang dimiliki oleh para gamer perempuan. Seperti paling gampang, kalau misalnya mereka itu ada player perempuan yang jago, dibilang mainnya kayak cowok atau dibilang gameplaynya kayak cowok. Nah, saya suka bilang sama teman-teman komunitas gamer ya, perempuan-perempuan, saya bilang, kalau misalnya cowok nggak jago, dibilangnya gameplaynya kayak cewek. Nah, padahal sebetulnya cowok yang nggak jago main game juga banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kita memisahkan antara gameplay cewek dan gameplay cowok, menurut saya itu kurang tepat. Oleh karena itu dari PB Esports Indonesia, kenapa kami mensupport acara-acara seperti ini? Karena sangat penting untuk ada jembatan supaya para perempuan ini bisa lebih percaya diri ketika mereka melakukan kompetisi itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya perempuan itu lebih percaya diri ketika berada dalam gender yang sama gitu. Kayak misalnya aku ngobrol sama kamu, mungkin aku merasa lebih nyaman. Aku ngobrol dengan Mbak Gita, lebih curhatnya lebih enak gitu ya. Jadi awalnya itu seperti itu. Tapi kami tidak mau para perempuan itu juga nyaman hanya ada di skena ladies aja gitu. Jadi kemarin itu bulan lalu ya, di Desember itu dari PB Esports Indonesia juga kami menginisiasi program namanya Esports Sisterhood. Itu saya bersama dengan Wakil Bendahara Umum Ibu Diana Sutrisno, kami berdua menginisiasi dan menggagas program Esports Sisterhood dikarenakan kami sadar betul bahwa talenta-talenta yang ada di esports ini yang perempuan itu sangat sedikit, dan pentingnya untuk membuat suatu wadah untuk mengajak semua talenta yang saat ini ada untuk bekerja sama dan juga memikirkan kira-kira nanti bagaimana caranya kita semua bisa bekerja sama untuk mensupport ekosistem esports di Indonesia. Seperti itu, mungkin sudah terjawab? Sudah cukup terjawab ya. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangannya dulu untuk Ibu Deborah. Dan sekarang adalah